pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin menolong kita semua untuk lebih teliti lagi, lebih serius lagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sampai kepada titik komanya pun dengarkan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Jadikan semua pengalaman hamba-hamba Tuhan sebelum kami untuk kami pelajari sekarang, supaya kami tidak pernah salah melangkah. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-11 dan 12. Bilangan 20 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Amin. Sudah pemirsa, ini sebenarnya berita yang sangat menyedihkan. Oleh karena apa? Siapa yang
mulai menggerakkan umat Tuhan untuk berangkat menuju ke tanah perjanjian dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Mereka lah yang menghadap Firaun, mereka lah yang mengadakan 10 tulah. Ya, Tuhan yang mengadakannya tapi lewat mulut mereka. Sampai kemudian Firaun menyerah dan melepaskan mereka pergi. Sekarang kita mendengar cerita ini yang sangat mengenaskan. Kalau saya berpikir, ya maafkanlah mereka, karena mereka sudah banyak jasanya. Oh tidak, saudara sekalian. Tuhan tidak bergantung kepada jasa kita. Karena apa? Kita tidak bisa buat apa-apa, saudara sekalian. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Mujizat itu hanya milik Tuhan. Oleh karena itu, walaupun Dia mengabulkan doa mereka dan tindakan mereka dengan memukul bukit batu itu sampai 2 kali, tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Kita mengerti bagaimana Tuhan berkuasa buat mujizat, tetapi Dia tidak mengabaikan kesalahan hambanya yang dipakainya sebagai saluran mujizat itu. Yang pertama, mari kita merenungkan dengan serius hari ini. Cara Tuhan dulu, cara Tuhan hari ini, dan cara Tuhan ke depan belum tentu sama. Satu contoh misalnya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta, satu kali Dia menyembuhkan dengan instan. Katakanlah, Dia tumpangkan tangan pada mata orang buta itu, kemudian orang buta itu langsung melihat. Tapi pernahkah saudara mengingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta, Dia tumpangkan tangan pada mata orang buta itu, kemudian Dia katakan, "Sudahkah engkau melihat?" Orang buta itu bilang apa? "Saya melihat orang berjalan seperti pohon berjalan." Belum sempurna. Kemudian Tuhan tumpangkan tangan sekali lagi dan orang itu bisa melihat dengan sempurna. Saudara pemirsa, ini mungkin kita katakan, loh, jarak waktunya kan tidak sampai 5 menit. Tetapi saya ingin mengatakan ini bentuk suatu proses juga. Untuk saya dan saudara mungkin bisa bertahun-tahun proses kesembuhan itu. Jadi jangan menganggap ini bukan mujizat. Kemudian yang lain lagi, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahirnya itu, Dia ambil tanah, Dia meludah ke tanah, Dia ambil pasir itu atau debu itu, kemudian dioleskan ke mata orang buta itu. Dan apa? Dia pun harus bertindak, saudara sekalian. Di mana dia disuruh pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu di sana. Maka dia ambil air kolam Siloam itu, basuh matanya, kemudian dia melihat. Jadi bermacam-macam cara Tuhan. Nah, di sini sebelumnya Musa dan Harun disuruh Tuhan memukul batu itu, bukit batu itu, dan kemudian mengeluarkan banyak air. Sekali ini saudara sekalian, Musa dikatakan disuruh memerintahkan. Lalu Musa mengambil tongkat itu dan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkan kepadaku, hai orang yang durhaka, apa kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Emosi. Alkitab mengatakan bahwa Musa itu orang yang paling sabar di seluruh dunia ini. Tetapi ketika terpancing umat Tuhan sampai mengata-ngatai mereka karena mereka kekurangan air, maka muncul juga emosi. Jaga saudara sekalian, jaga terutama anak-anak muda, jangan cepat emosi, jangan cepat marah, karena itu dipakai oleh iblis menjadi celah dalam hidup saudara yang masuk dan mencobai hidup saudara-saudara sekalian. Jadi pelihara betul hidup kita dan dengar firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, simak benar apa kata Tuhan supaya saudara tidak salah melangkah.
saya mengatakan bahwa dengarkan firman Tuhan sampai titik komanya. Dengarkan apa yang Tuhan suruhkan kepada saudara-saudara sekalian. Ketika Nabi Elia sedang di gua, di sebuah gua di Sungai Kerit itu, saudara-saudara sekalian, mungkin dia berpikir sudah enak di sini. Ya, nah, saya mau ngumpet di sini, sembunyi di sini sampai nanti Tuhan turunkan hujan. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Sungai Kerit itu juga kering. Ya. Kemudian akhirnya dia dengar suara Tuhan katakan, pergilah engkau ke sana, ke Sarfat sana, wilayah Libanon. Di sana akan ada seorang janda memberi engkau makan. Bayangan saya, kalau saya pasti yakin bahwa itu janda yang kaya raya. Tidak, saudara sekalian. Dia disuruh pergi ke seorang janda yang miskin, yang juga sudah habis persediaannya. Mengapa? Tuhan mau supaya Elia mengalami dari mujizat kepada mujizat, sehingga dia kemudian di sana mengadakan mujizat sehingga tepung itu tidak habis selama 3 tahun. Mereka makan 3 orang, dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak habis. Mereka konsumsi selama 3 tahun, karena kira-kira 6 bulan dia ada di Sungai Kerit itu, saudara sekalian. Pesannya adalah apa? Mari kita lebih jeli lagi, lebih peka lagi mendengarkan firman Tuhan, membaca renungan firman Tuhan, sehingga kita tidak akan salah melangkah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sekarang. Kami berdoa, Tuhan, tolong kami semua, Tuhan, semua pemirsa, supaya lebih peka lagi, lebih jeli lagi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, supaya kami tidak pernah salah melangkah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.